Logika militer mengatakan, jika sebuah bom seberat 250 kg jatuh bebas dari perut pesawat tempur tepat di hadapanmu, maka kawah kematian dan tubuh yang hancur berkeping-keping adalah satu-satunya kepastian. Tak ada waktu lari, tak ada perisai besi. Tapi, hukum ledakan itu tunduk dan bisu di halaman pesantren ini. Bayangkan, asap mengepul tebal, menutupi pandangan. Santri menangis histeris, mengira gurunya telah tiada. Tapi saat debu menipis, sosok tua itu justru duduk santai di atas bom aktif yang masih panas. Dia menyulut rokok, seolah sedang duduk di kursi taman, menertawakan maut yang gagal menjemput. Bom itu dijinakkan tanpa alat, tapi dengan kewibawaan. Ini bukan fiksi. Ini adalah kesaksian nyata tentang karomah K.H. Wahab Kesbullah, Makan Hizbullah, yang membuat pilot Belanda gemetar ketakutan. Sobat bangsa yang dirahmati Allah, sebelum kita kembali ke masa agresi militer, untuk menyaksikan bagaimana ketenangan hati seorang waliullah bisa memadamkan amarah besi panas, mari kita luruskan niat. Kita simak kisah ini bukan sekadar tontonan, tapi untuk tabaruk, mengambil energi keberanian dari pendiri Nahdlatul Ulama yang alim dan sajah pemberani ini. Jika semangat resolusi jihad membara di dada Anda, dan Anda rindu pada sosok pemimpin yang tak gentar pada penjajah, tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan khusus bagi Anda yang mencintai para kiai pejuang, tuliskan Al-Fatihah atau Merdeka di kolom komentar sebagai tanda hadir di majelis sejarah ini. Sudah siap menyaksikan keajaiban? Mari kita masuk ke garis depan. Matahari bulan Maret tahun 1942 bersinar terik di atas langit Jombang, Jawa Timur. Namun, panasnya siang itu tidak sebanding dengan panasnya kabar yang dibawa angin dari arah utara. Belanda, tuan besar yang sudah ratusan tahun mencancapkan kuku penjajahannya di Nusantara, tiba-tiba bertekuk lutut tanpa syarat. Mereka menyerah di Kalijati kepada pendatang baru yang bermata sipit dan bertubuh lebih pendek, tentara Kekaisaran Jepang. Di serambi pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, suasana tampak tenang di permukaan, namun bergejolak di dalam. Ratusan santri duduk bersila, menundukkan kepala dengan takzim. Di hadapan mereka, duduklah seorang ulama karismatik dengan peci hitam, agak miring, dan sorban yang disampirkan di bahu. Dialah K.H. Abdul Wahab Kasbullah, atau yang akrab disapa Mbah Wahab. Tangan Mbah Wahab memegang kitab kuning Fathul Qarib. Namun pandangannya menerawang jauh melewati gerbang pesantren. Kang Solikin, panggil Mbah Wahab tiba-tiba, memecah keheningan pengajian pasaran siang itu. Seorang santri senior yang duduk di barisan depan, segera beringsut maju tanpa mengangkat wajahnya. Dalam, Kiai, bagaimana kabar di pasar tadi? Apa yang orang-orang bicarakan tentang dulur tua saudara tua yang baru datang itu? Tanya Mbah Wahab. Nada suaranya datar, tapi penuh selidik. Solikin menelan ludah. Ia tahu, gurunya ini memiliki firasat yang tajam. Inggih, Kiai, di pasar ramai sekali. Orang-orang bersorak-sorai, katanya Jepang itu baik. Mereka mengusir londo Belanda. Mereka membagikan kain, membagikan makanan. Katanya mereka datang untuk membebaskan kita, sesama bangsa Asia. Mbah Wahab tersenyum tipis. Senyum yang sulit diartikan. Ia merapikan letak sarung tenun Samarindanya yang khas. Sarung itu bukan sekadar penutup aurat, tapi bagi Mbah Wahab, itu adalah simbol identitas, simbol perlawanan kaum sarungan. Membebaskan? Ya, gumam Mbah Wahab lirih. Lebih kepada dirinya sendiri. Singa pergi, buaya datang. Jangan mudah percaya pada manisnya madu di bibir cangkir. Kang, bisa jadi di dalamnya ada racun yang mematikan. Belum sempat Solikin menjawab, terdengar suara deru mesin yang asing dan berat dari arah jalan raya. Suara itu semakin lama semakin keras, disertai getaran yang merambat hingga ke lantai masjid. Debu-debu beterbangan. Tiba-tiba, gerbang pesantren didorong kasar. 3 buah truk militer berwarna hijau lumut, dengan lambang matahari terbit merah menyala, berhenti tepat di halaman pesantren. Dari bak belakang truk, melompat turun puluhan tentara berseragam kuning kecoklatan, lengkap dengan topi berpenutup leher, dan senapan laras panjang, yang ujungnya terpasang bayonet berkilauan.
Para santri sontak berdiri, wajah mereka tegang. Beberapa santri senior secara naluriah membentuk pagar betis melindungi dalam rumah kiai. Seorang perwira Jepang dengan pedang katana di pinggangnya melangkah maju. Kakinya mengenakan sepatu bot kulit yang menghentak tanah dengan sombong. Ia didampingi seorang penerjemah pribumi yang tampak gugup. "Siapa pemimpin tempat ini?" bentak perwira itu dalam bahasa Jepang yang kasar, lalu diterjemahkan dengan terbata-bata oleh si penerjemah. Mbah Wahab menutup kitabnya perlahan. Ia berdiri dengan tenang. Postur tubuhnya tidak terlalu tinggi, tapi kewibawaannya membuat ia tampak menjulang melebihi siapapun di sana. Ia membenarkan letak kacamatanya, lalu melangkah turun dari serambi masjid, membelah kerumunan santri yang memberinya jalan. "Sayalah pengasuh pesantren ini," jawab Mbah Wahab tegas. Matanya menatap lurus ke mata perwira Jepang itu, tanpa rasa takut sedikitpun. Perwira itu, Kapten Tanaka, menyipitkan mata. Ia terbiasa melihat penduduk lokal menunduk ketakutan atau membungkuk hormat. Tapi orang tua di hadapannya ini berdiri tegak. Bahkan dagunya sedikit terangkat. Ada aura yang berbeda, aura seorang petarung. "Namaku Kapten Tanaka," serunya. "Nippon datang sebagai saudara tua. Kami ingin mengajak kalian bekerja sama membangun Asia Timur Raya. Kami butuh beras, kami butuh besi, dan kami butuh tenaga pemuda untuk membantu perang." Mbah Wahab tersenyum santun, namun matanya waspada. "Selamat datang. Kami, orang Islam, diajarkan untuk menghormati tamu. Tapi tamu juga harus tahu adat. Masuklah dengan sopan, bukan dengan menodongkan senjata di rumah ibadah." Tanaka mendengus. Ia memberi isyarat pada anak buahnya. Para tentara menurunkan sedikit senapan mereka. Tapi jari telunjuk tetap berada di pelatuk. "Kami dengar, kiai di sini punya pengaruh besar," kata Tanaka, suaranya melunak sedikit, mencoba taktik persuasif. "Nippon akan melindungi agama Islam. Nippon akan membiarkan kalian sholat. Tapi sebagai gantinya, kalian harus patuh pada Tenno Heika, Kaisar Jepang." "Patuh yang bagaimana?" tanya Mbah Wahab. "Setiap pagi, saat matahari terbit, kalian harus melakukan seikrei, membungkuk ke arah Tokyo untuk menghormati Dewa Matahari," jelas Tanaka. Suasana hening seketika. Bagi para santri, membungkuk kepada selain Allah adalah syirik besar. Itu dosa yang tak terampuni. Darah mereka mendidih mendengar perintah itu. Mbah Wahab tertawa kecil. Tawa yang renyah namun dingin. Ia mengibaskan ujung sarungnya. "Tuan Tanaka," kata Mbah Wahab, "kami orang Islam hanya membungkuk kepada Allah, Tuhan pencipta matahari, bukan kepada matahari, apalagi kepada anak manusia yang mengaku dewa. Jika kalian butuh beras, kami bisa bantu semampunya. Tapi jika kalian minta akidah kami, langkahi dulu mayat kami." Wajah Tanaka memerah padam. Ia merasa dipermalukan di depan anak buahnya. Tangannya bergerak refleks memegang gagang katananya. "Kuraa, berani kau menolak perintah Dai Nippon? Kau mau mati!" Para santri serentak maju selangkah, siap menerjang jika guru mereka disakiti. "Huah!" Mbah Wahab mengangkat tangan kanannya, memberi kode agar para santri tenang. "Sabar," ucap Mbah Wahab pelan pada santrinya. Lalu ia kembali menatap Tanaka. "Tuan Tanaka, pedang itu tajam, tapi lidah dan doa ulama lebih tajam. Jangan kotori kedatangan kalian dengan darah di hari pertama." Tanaka terdiam. Ia melihat sorot mata Mbah Wahab yang aneh. Mata itu seperti sumur yang sangat dalam. Tiba-tiba, Tanaka merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Padahal matahari sedang terik-teriknya. Insting militernya mengatakan, orang tua ini bukan orang sembarangan. Membunuhnya sekarang hanya akan memicu pemberontakan massal di seluruh Jawa Timur. Tanaka melepaskan gagang pedangnya. Ia meludah ke tanah. "Baik, hari ini kami ampuni. Tapi ingat, mata Nippon ada di mana-mana. Jika kalian macam-macam, pesantren ini akan kami ratakan dengan tanah." Tanaka berbalik badan, memberi perintah pasukannya untuk mundur. Truk-truk itu pun pergi meninggalkan debu tebal dan aroma bensin yang menyengat. Sepeninggal tentara Jepang, para santri langsung mengerubungi Mbah Wahab. "Kiai, mereka pasti akan kembali," kata Kang Solikin cemas. "Mereka lebih kejam dari Belanda."
Mbah Wahab mengangguk. Wajahnya serius. Ia memandangi jejak ban truk di tanah pesantren. Benar, mereka adalah Yajuj dan Majuj di zaman ini. Fisik mereka kuat, hati mereka keras. Kita tidak bisa melawannya hanya dengan otot. Mbah Wahab kemudian memegang ujung sarungnya erat-erat. Kang Solikin, kumpulkan santri-santri senior kos khusus nanti malam setelah Isya di aula belakang. Mulai malam ini, kita tidak hanya mengaji kitab kuning. Lalu mengaji apa, Kiai? Kita akan buka kitab Kanuragan. Kita akan hidupkan hizib. Persiapkan fisik dan batin kalian. Karena sebentar lagi, sarung-sarung ini tidak hanya digunakan untuk sholat, tapi untuk menjerat leher-leher penjajah yang sombong itu. Sore itu, di ufuk barat, matahari terbenam dengan warna merah darah. Mbah Wahab menatapnya dengan pandangan nanar. Ia tahu, masa-masa damai di pesantren telah berakhir. Perang yang sesungguhnya baru saja mengetuk pintu. Dan senjata utamanya bukanlah senapan atau bambu runcing, melainkan kekuatan iman yang terbalut dalam lembar-lembar kain sarung. Malam di Jombang semakin pekat. Suara jangkrik dan kodok bersahutan di balik rerimbunan pohon bambu yang mengelilingi pesantren tambak beras. Namun, di aula belakang yang tertutup rapat, suasana terasa panas dan penuh keringat. Puluhan santri pilihan, yang disebut pasukan Hizbullah Bayangan, sedang berlatih fisik di bawah temaram lampu minyak ublik. Mbah Wahab berdiri di tengah lingkaran. Beliau tidak mengenakan jubah kebesarannya, melainkan hanya kaos oblong putih dan celana komprang hitam sebatas lutut, dengan sarung yang disampirkan dan diikat kuat di pinggang. Otot-otot lengannya yang kencang terlihat jelas, menandakan bahwa beliau bukan sekadar ulama yang duduk manis di balik meja kitab. Beliau adalah pendekar. Santri itu tidak boleh lembek. Seru Mbah Wahab tegas sambil memperagakan jurus Cimande. Gerakannya gesit, bertenaga, membelah angin malam. Zaman sudah berubah. Kang, dulu kita melawan kebodohan dengan pena. Sekarang, musuh di depan mata membawa bayonet. Kalau mereka pukul pipi kananmu, jangan kasih pipi kiri. Patahkan tangan mereka. Siap, Kiai, jawab para santri serempak. Suara mereka tertahan agar tidak terdengar sampai ke jalan raya. Mbah Wahab mengajarkan teknik bela diri praktis. Bagaimana melumpuhkan lawan bersenjata api jarak dekat, bagaimana menggunakan benda-benda sederhana di sekitar sebagai senjata, dan yang paling unik, bagaimana menggunakan sarung. Lihat ini, kata Mbah Wahab. Ia melepas sarung dari pinggangnya. Kang Solikin diminta maju membawa tongkat kayu seukuran senapan. Serang saya, Kang. Anggap kamu nipon. Solikin ragu. Ngapunten Kiai, serang. Ini perintah. Solikin menusukkan tongkat itu ke arah dada Mbah Wahab. Wuut. Dengan gerakan secepat kilat yang tak tertangkap mata biasa, Mbah Wahab mengibaskan sarungnya. Ujung sarung itu melilit ujung tongkat Solikin. Tak. Sekali sentak, tongkat itu terlepas dari genggaman Solikin dan terlempar jauh ke pojok ruangan. Solikin terhuyung ke depan, kehilangan keseimbangan. Para santri terbelalak. Sarung kain yang lembut itu di tangan Mbah Wahab berubah menjadi sekeras cambuk kulit, bahkan sekuat rantai besi. Ini bukan sulap, jelas Mbah Wahab sambil melilitkan kembali sarungnya. Ini karomah yang lahir dari riadoh tirakat dan keyakinan. Sarung ini adalah tomengmu. Sarung ini adalah identitasmu. Jangan pernah malu jadi kaum sarungan. Malam itu, Mbah Wahab mengijazahkan Hizib Nasyr dan Hizib Autad kepada para santri. Intinya, doa-doa perlindungan untuk membentengi diri dari senjata tajam dan peluru. Beberapa hari kemudian, ketegangan yang dikhawatirkan Mbah Wahab akhirnya meledak. Pagi itu, matahari bersinar terik membakar kulit. Di alun-alun Jombang, tentara Jepang mengumpulkan ratusan warga, pedagang pasar, petani, hingga para kiai kampung. Mereka dipaksa berbaris menghadap ke arah timur, ke arah matahari terbit. Di atas panggung podium, Sersan Sato bawahan Kapten Tanaka yang terkenal kejam berteriak lewat pengeras suara. Pagi ini kita lakukan seikerei. Hormat kepada Tenno Heika, titisan Dewa Matahari. Bungkukkan badan kalian 90 derajat. Sekarang, penerjemah mengulangi perintah itu dengan gugup. Warga yang ketakutan mulai membungkuk. Namun, di barisan depan, sekelompok kiai dan santri tetap berdiri tegak. Tubuh mereka kaku, seperti patung. Bagi mereka, rukuk hanya milik Allah.
Membungkuk pada kaisar adalah kemusyrikan yang nyata. Kuraa, Sersan Sato, melompat turun dari panggung. Wajahnya merah padam. Ia menghampiri seorang kiai tua dari desa sebelah. Kiai Dahlan. "Kenapa tidak bungkuk? Kau hina Nippon!" bentak Sato. "Saya hanya menyembah Gusti Allah," jawab Kiai Dahlan tenang, meski lututnya gemetar. Plak, sebuah tamparan keras mendarat di pipi keriput Kiai Dahlan. Sorban putihnya terlepas jatuh ke tanah. Darah segar mengalir dari sudut bibirnya. "Bungkuk!" teriak Sato lagi sambil mengokang senapan laras panjangnya. Menempelkan ujung bayonet ke leher Kiai Dahlan. Suasana mencekam. Warga menahan napas. Tak ada yang berani bergerak. Tiba-tiba, dari arah kerumunan, terdengar suara lantang yang tenang. "Hentikan!" Semua mata menoleh. Mbah Wahab berjalan membelah kerumunan. Beliau mengenakan jubah putih bersih, kacamata hitam, dan tongkat kayu di tangan kanan. Di belakangnya, Kang Solikin dan dua santri mengikuti dengan waspada. Sato menoleh, matanya menyala. "Kau lagi." Pengasuh pesantren itu. Mbah Wahab berjalan mendekat, menatap tajam ke arah bayonet yang menempel di leher Kiai Dahlan. "Turunkan senjatamu, nak. Orang tua ini seumur dengan ayahmu. Di mana sopan santun saudara tua yang kalian gembar-gemborkan?" Sato menyeringai. Ia menarik bayonetnya dari leher Kiai Dahlan, lalu mengarahkannya ke dada Mbah Wahab. "Kau mau jadi pahlawan? Bagus. Kau yang bungkuk. Kalau tidak, peluru ini tembus dadamu." Jarak mereka hanya 2 meter. Moncong senapan itu hitam dan dingin. Mbah Wahab tersenyum tipis. Tangan kirinya memegang ujung sarung yang tersampir di bahu. "Silakan kalau bisa," tantang Mbah Wahab halus. "Tapi ingat, di tanah Jawa ini, ranting pohon pun bisa jadi tentara Tuhan untuk melawan kezaliman." "Mati kau!" Sato yang hilang kesabaran menarik pelatuknya. Klik, senapan itu macet. Tidak meledak. Sato kaget. Ia mengokang lagi dengan panik. Klik, macet lagi. Wajah Sato pucat. Ia melihat senapannya dengan bingung. Padahal tadi pagi sudah ia bersihkan. "Setan apa kau?" teriak Sato. Ia membuang senapannya dan mencabut pedang katananya. Dengan teriakan melengking, ia menebas ke arah leher Mbah Wahab. Wut. Kali ini, Mbah Wahab bergerak. Bukan menghindar, tapi menyambut. Ia mengibaskan sarung di bahunya ke depan. Kain sarung itu melilit bilah pedang Sato. Terang. Suara logam beradu. Aneh bin ajaib. Kain sarung itu tidak robek terkena tajamnya katana. Justru sarung itu seolah berubah menjadi baja lentur yang membelit pedang. Mbah Wahab menyentakkan tangannya sedikit. Sato merasakan kekuatan raksasa menarik lengannya. Tubuhnya terpelanting ke depan. Pedang katananya terlepas dari genggaman dan jatuh bergemerincing di aspal. Belum sempat Sato bangun, Mbah Wahab sudah berdiri di atasnya. Ujung tongkat kayu Mbah Wahab menunjuk tepat di tengah dahi Sato. "Jangan paksa kami menyekutukan Tuhan," bisik Mbah Wahab dingin. "Kalau kalian butuh padi, kami beri. Tapi kalau kalian paksa kami murtad, seluruh kiai di Jawa akan bangkit. Dan saat itu terjadi, pedang kalian tidak akan ada gunanya." Para tentara Jepang yang lain hendak maju mengepung, mengarahkan senapan mereka. Tapi anehnya, kaki mereka terasa berat. Sangat berat, seolah ada paku bumi yang menancap di sepatu bot mereka. Mereka kaku, tidak bisa melangkah maju, seakan lumpuh seketika. Keringat dingin mengucur deras di pelipis para serdadu Nippon itu. Mbah Wahab melihat sekeliling. Tatapan matanya membuat nyali para tentara itu ciut. Ini bukan sihir. Ini adalah haibah kewibawaan tingkat tinggi seorang wali. "Solikin, bantu Kiai Dahlan berdiri." "Kita pulang," perintah Mbah Wahab. Mbah Wahab berbalik badan, meninggalkan Sato yang masih terduduk gemetar di tanah, dan pasukannya yang terpaku kaku. Warga yang melihat kejadian itu ternganga. Mereka baru saja menyaksikan bahwa mitos tentang saudara tua yang tak terkalahkan itu bohong belaka. Ada kekuatan yang lebih besar dari Jepang, kekuatan para kiai. Namun, di dalam hati, Mbah Wahab tahu, ini baru permulaan. Peristiwa di alun-alun ini pasti akan sampai ke telinga Gunseikan pemerintah militer pusat di Surabaya. Mereka akan kembali dengan jumlah lebih besar. "Kiai," bisik Kiai Dahlan, saat mereka berjalan menjauh. "Biarkan mereka datang," jawab Mbah Wahab,
sambil membetulkan letak kacamatanya. Sudah saatnya kita bangunkan makan, tidur di Tebu Ireng. Kita harus lapor Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Awan hitam bergulung di langit Jombang. Angin kencang bertiup, membawa kabar perang yang semakin dekat. Sarung Mbah Wahab berkibar-kibar, seolah siap menyambut badai. Kabar buruk itu datang lebih cepat dari sambaran petir. Siang itu, langit di atas pesantren Tebu Ireng, Jombang, mendadak kelabu. Burung-burung gagak berputar-putar di atas menara masjid, seolah memberi pertanda akan datangnya musibah besar. Sebuah konvoi truk militer Jepang kali ini jumlahnya lebih banyak, lengkap dengan panser lapis baja mengepung pesantren terbesar di Jawa Timur itu. Pasukan kempetai polisi militer Jepang yang terkenal sadis melompat turun dengan wajah bengis. Mereka tidak datang untuk berdialog. Mereka datang untuk menangkap. Target mereka satu, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, sang kiai sepuh, pendiri Nahdlatul Ulama. Saat itu sedang sakit. Beliau terbaring lemah di dalam rumah kasepuhan. Namun, sakit fisik tidak mengurangi keteguhan hatinya menolak seikerai penghormatan kepada Kaisar Jepang. Bagi Mbah Hashim, hukumnya haram mutlak. Bawa orang tua itu, teriak komandan Jepang. Pintu dalam didobrak kasar. Para santri yang mencoba menghalang-halangi dipukuli dengan popor senapan. Darah segar membasahi lantai keramik masjid. Jeritan tangis para nyai istri kiai menyayat hati. Mbah Hashim dipapah paksa keluar. Meski tubuhnya lemah, sorot matanya tajam setajam elang. Beliau tidak menunduk. "Jangan sakiti santri-santriku," seru Mbah Hashim dengan suara parau, namun berwibawa. "Kalau kalian mau tangkap aku, tangkaplah. Tapi biarkan pesantren ini tetap hidup." Jepang tidak peduli. Mereka menyeret ulama karismatik itu ke atas truk bak terbuka. Tangan beliau yang biasa memegang tasbih dan pena, kini diikat kasar dengan tali tambang. Bahkan, menurut kesaksian sejarah yang memilukan, salah satu jari tangan beliau dipukul dengan popor senapan hingga patah karena menolak hormat ke arah matahari. Truk menderu pergi, membawa Mbah Hashim ke penjara Jombang, lalu dipindahkan ke Mojokerto, dan akhirnya ke Bubutan, Surabaya. Berita penangkapan itu sampai ke telinga Kaij Wahab Kasbullah di Tambak Beras sore harinya. Saat mendengar kabar itu, wajah Mbah Wahab yang biasanya tenang berubah merah padam. Urat-urat lehernya menonjol. Ia menggebrak meja kayu di hadapannya hingga retak. "Brok, kurang ajar, mereka membangunkan singa yang sedang tidur," geram Mbah Wahab. Napasnya memburu. "Berani-beraninya mereka menyentuh guru kita." Di halaman pesantren, ribuan santri Tambak Beras sudah berkumpul. Mereka membawa golok, celurit, bambu runcing, bahkan batu kali. Mata mereka menyala penuh amarah. "Jihad, jihad!" serbu penjara Jombang. "Bebaskan Mbah Hashim!" teriak Kang Solikin memimpin massa. "Allahu Akbar! Allahu Akbar!" Suara takbir membahana, menggetarkan dinding-dinding pesantren. Mereka siap mati syahid hari itu juga. Mereka siap menabrakkan dada ke moncong senapan mesin Jepang demi membela guru mereka. Mbah Wahab keluar dari dalam. Ia melihat lautan manusia yang siap tumpah darah. Hatinya bergejolak. Sebagai pendekar, darahnya mendidih ingin memimpin penyerbuan itu. Tapi sebagai ulama dan negarawan, akal sehatnya bekerja cepat. Jepang saat itu sedang kuat-kuatnya. Mereka baru saja mengalahkan sekutu. Senjata mereka lengkap. Jika santri menyerbu sekarang hanya dengan modal nekat, ini bukan jihad, tapi bunuh diri massal. Dan jika santri habis, siapa yang akan menjaga agama? Siapa yang akan memerdekakan Indonesia? Mbah Wahab naik ke atas mimbar masjid. Ia mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. "Diam semua!" Suaranya menggelegar, menggunakan tenaga dalam yang membuat ribuan orang terdiam seketika. "Kalian mau kemana?" tanya Mbah Wahab lantang. "Membebaskan Hadratus Syekh, Kiai. Kita bunuh Jepang," jawab santri serempak. "Bodoh!" bentak Mbah Wahab. "Kalian pikir Mbah Hashim akan senang melihat mayat kalian bergelimpangan sia-sia di depan penjara? Kalian pikir bambu runcing bisa menembus tang baja hari ini?" Suasana hening. Para santri menunduk, bingung. Perang itu butuh siasat strategi, bukan cuma otot. Lanjut Mbah Wahab. Suaranya melunak tapi tegas. "Ingat kisah Nabi Muhammad saat perang Khandak. Beliau menggali parit. Bukan langsung menyerbu musuh yang lebih banyak,
Kita harus cerdik seperti kancil, licin seperti belut, dan ganas seperti makan di saat yang tepat. Mbah Wahab turun dari mimbar. Ia memanggil Kang Solikin dan beberapa lurah pondok. Simpan golok kalian, sembunyikan, jangan sampai Jepang tahu kita punya kekuatan. Mulai hari ini, kita mainkan sandiwara. Sandiwara, Kiai? Ya, kita akan tempuh jalur diplomasi. Saya akan kumpulkan para kiai sepuh lainnya. Kiai Bisri Sansuri, Kiai Wahid Hashim. Kita akan datangi markas besar Jepang di Jakarta. Kita akan melobi Gun Seikan. Tapi Kiai, Jepang itu tidak kenal bahasa diplomasi. Mereka cuma tahu kekerasan. Protes Solikin. Mbah Wahab tersenyum misterius. Ia membetulkan letak pecinya yang miring. Jepang itu bangsa yang punya harga diri tinggi, Kang. Mereka takut kalau dianggap tidak mampu mengendalikan rakyat. Kita akan gertak mereka dengan cara halus. Kita akan tunjukkan bahwa kalau Mbah Hashim tidak dibebaskan, seluruh Jawa akan mogok. Pabrik akan berhenti. Sawah tidak akan panen. Dan mereka akan kelaparan. Malam itu, Mbah Wahab tidak tidur. Ia menulis surat-surat rahasia. Ia menggerakkan jaringan bawah tanah, Nahdlatul Ulama, yang sudah tersebar di seluruh pelosok desa. Instruksinya jelas. Jangan melawan secara fisik dulu. Lakukan sabotase. Diam-diam. Dan perbanyak hizib. Namun, Mbah Wahab tahu, diplomasi butuh waktu. Sementara Mbah Hashim sedang disiksa di penjara. Mbah Wahab memutuskan untuk melakukan tindakan nekat. Ia akan mendatangi penjara, tempat Mbah Hashim ditahan sendirian. Keesokan harinya, di depan gerbang penjara Mojokerto, yang dijaga ketat 2 lapis kawat, berduri, dan senapan mesin, Mbah Wahab datang, bukan dengan jubah ulama, tapi dengan pakaian lusuh, seperti orang gila. Sarungnya ia selempangkan asal-asalan, pecinya miring hampir jatuh, dan ia berjalan sambil komat kamit membawa singkong bakar. Penjaga Jepang di gerbang membentak, "Kuraah, pergi pengemis." Mbah Wahab tidak peduli. Ia terus berjalan mendekat sambil tertawa-tawa sendiri. Hehehehe, saudara tua, mau singkong, baka, bodoh. Tentara Jepang itu menendang Mbah Wahab. Mbah Wahab terguling, tapi ia segera bangun lagi, sambil tetap tertawa. Namun, di balik tawanya, mata batinnya memindai seluruh area penjara. Ia menghitung jumlah penjaga, letak pos senapan, dan di mana sel isolasi berada. Ia sedang melakukan intelijen dengan menyamar sebagai orang gila. Saat itulah, Mbah Wahab merasakan getaran energi yang sangat kuat dari salah satu sel di pojok yang gelap. Energi di zikir yang tak putus-putus. "Guru," batin Mbah Wahab menjerit. "Bertahanlah, Wahab akan mengeluarkan panjenengan." Tiba-tiba, seorang perwira Jepang keluar karena keributan itu. Ia menatap Mbah Wahab dengan curiga. "Tunggu," kata perwira itu dalam bahasa Indonesia yang kaku. Orang ini, matanya tidak gila. Perwira itu mencabut pistolnya dan menempelkannya di jidat Mbah Wahab. "Kau mata-mata." Mbah Wahab berhenti tertawa. Ia menatap lurus ke mata perwira itu. Detik itu juga, Mbah Wahab melepas topeng gilanya sejenak. Aura kewibawaannya memancar kuat. "Aku bukan mata-mata," bisik Mbah Wahab dengan suara yang membuat bulu kuduk perwira itu berdiri. "Aku adalah mimpi buruk yang akan menghantui tidur kalian jika kalian tidak melepaskan guruku." Perwira itu ternganga, pistol di tangannya bergetar. Sebelum ia sadar apa yang terjadi, Mbah Wahab sudah kembali tertawa cengengesan, merebut singkongnya yang jatuh, dan berlari pergi meninggalkan debu. "Siapa orang itu sebenarnya?" gumam perwira Jepang itu, dengan keringat dingin mengucur. Di balik tembok penjara, Mbah Wahab menghapus air matanya. Ia bersumpah, "Tunggu pembalasanku, Nippon. Kalian boleh punya matahari, tapi kami punya pemilik semesta alam." Langkah Mbah Wahab semakin cepat menuju stasiun kereta. Tujuan selanjutnya, Jakarta. Menemui para petinggi Jepang untuk memainkan jurus mabuk diplomasi yang akan membebaskan sang guru besar. Jakarta, Agustus tahun 1942. Kota yang dulu bernama Batavia itu kini dipenuhi bendera Hinomaru matahari terbit. Gedung-gedung peninggalan Belanda telah diambil alih. Salah satunya adalah kantor Gunsekanbu Pemerintah Militer Pusat, tempat di mana nasib jutaan rakyat Indonesia
ditentukan di ujung pena para jenderal bermata sipit. Siang itu, sebuah mobil sedan hitam tua berhenti di depan gerbang markas yang dijaga ketat oleh serdadu bersenjata lengkap. Dua orang pria turun dari mobil itu, yang satu masih muda, berkacamata, berwajah cerdas dan tenang. Dialah K.H. Wahid Hashim, putra sulung Mbah Hashim. Yang satunya lagi lebih tua, mengenakan jas tutup putih, sarung tenun, dan peci hitam yang agak miring. Dialah K.H. Wahab Kasbullah. Mereka datang bukan untuk menyerah. Mereka datang untuk menagih janji. Siapkan mentalmu, Gus, bisik Mbah Wahab kepada Wahid Hashim sambil merapikan sarungnya. Kita masuk ke kandang macan. Jangan kedip, jangan gentar. Kalau mereka gertak, kita gertak balik. Wahid Hashim mengangguk mantap. Inggih, Paman. Bismillah. Mereka digiring masuk ke ruang pertemuan yang dingin. Di ujung meja panjang, duduklah Kolonel Hori, Kepala Bagian Agama, Shumubu, didampingi beberapa perwira tinggi Jepang lainnya. Asap cerutu mengepul memenuhi ruangan. Tatapan mereka meremehkan. Dudu, perintah Hori kasar dalam bahasa Indonesia yang patah-patah. Mbah Wahab dan Wahid Hashim duduk dengan tenang. Punggung mereka tegak. Kalian datang minta ayah kalian dibebaskan? Tanya Hori langsung pada intinya, tanpa basa-basi. Hashim Masyari adalah pembangkang. Dia menolak menghormati Tenoheka. Dia musuh negara. Wahid Hashim hendak menjawab dengan diplomatis. Namun Mbah Wahab memberi kode tangan untuk diam. Biar singa tua ini yang bicara dulu. Tuan Kolonel, suara Mbah Wahab memecah keheningan. Nadanya santai. Bahkan terdengar jenaka. Tapi matanya tajam. Sampeyan salah paham, Kiai Hashim itu bukan musuh Jepang. Beliau itu guru bangsa, jutaan orang di Jawa ini muridnya. Kalau gurunya disakiti, muridnya bisa nekat. Nekat, kau mengancam Dai Nippon? Hori menggebrak meja. Brok, Mbah Wahab tidak kaget sedikit pun. Ia malah tersenyum. Lalu dengan tenang mengambil cerutu yang tergeletak di asbak Hori. Mematikannya dan meletakkannya kembali. Bukan mengancam, Tuan. Ini logika dagang, kata Mbah Wahab santai. Jepang butuh beras dari petani Jawa kan? Jepang butuh tenaga Romusha untuk bikin jalan kan? Nah, petani dan pemuda itu semuanya nurut sama Kiai. Kalau Kiai Hashim masih di penjara, saya takut. Para petani mogok nanam padi. Nanti tentara Tuan makan apa? Makan batu. Hori terdiam. Wajahnya merah pada menahan amarah. Tapi otaknya berputar. Ancaman logistik ini sangat nyata. Tapi dia menolak itu, harga, mati, serga Hori. Soal bungkuk-bungkuk itu. Mbah Wahab tertawa renyah. Tuan Kolonel, dalam Islam, kami dilarang menyembah matahari, karena matahari itu makhluk, ciptaan Tuhan. Kalau kami menyembah matahari, berarti kami merendahkan Tuhan, pencipta matahari. Kalau Tuhan marah, nanti Jepang bisa kalah perang loh. Kurang ajar, seorang perwira di samping Hori mencabut pedangnya. Mbah Wahab tetap duduk tenang, bahkan menatap perwira itu dengan tatapan kasihan. Simpan pedangmu, nak. Pedang tidak bisa memotong kebenaran. Tuan Kolonel, bebaskan Kiai Hashim. Sebagai gantinya, kami Nahdlatul Ulama akan membantu menjaga ketertiban rakyat. Kami jamin tidak ada pemberontakan, asalkan akidah kami tidak diusik. Hori menatap Mbah Wahab dan Wahid Hashim bergantian. Ia melihat kekuatan diplomasi yang luar biasa. Kombinasi kecerdasan Wahid Hashim dan keberanian kancil Mbah Wahab membuat Jepang terpojok. Menahan Mbah Hashim lebih lama hanya akan menjadi bom waktu. Sementara itu, di penjara Bubutan, Surabaya, suasana di dalam sel isolasi nomor 13 sangat berbeda. Gelap, pengap, dan berbau anyir darah. Di dalam sel sempit itu, Hadratus Syekh K.H. Hashim Asy'ari sedang duduk bersila di atas lantai semen yang dingin. Tangan beliau bengkak, penuh luka lebam akibat siksaan interogasi. Namun, wajah beliau bercahaya. Mulut beliau tak henti-hentinya melantunkan ayat suci Al-Quran. Seorang sipir penjara Jepang bernama Sersan Miyazaki, yang terkenal paling sadis, masuk ke dalam sel dengan membawa tongkat besi. Ia kesal karena kiai tua ini tidak pernah mau mengerang kesakitan meski sudah dipukul berkali-kali. Hei orang tua, berhenti komat kamit,
bentak Miyazaki. Kau pikir mantramu bisa menolongmu? Mbah Hashim membuka matanya perlahan. Tatapan beliau teduh, namun memiliki wibawa yang membuat nyali Miyazaki menciut sesaat. Saya sedang berdoa untuk keselamatan bangsa saya, dan juga untuk keselamatan jiwamu yang tersesat. Jawab Mbah Hashim lirih. Diam. Miyazaki yang merasa dihina, mengayunkan tongkat besinya sekuat tenaga ke arah kepala Mbah Hashim. Wuk. Saat tongkat itu hampir menyentuh sorban Mbah Hashim, kejadian aneh terjadi. Tiba-tiba tangan Miyazaki berhenti di udara. Kaku, tidak bisa digerakkan. Tongkat besi itu terasa panas, membara seperti baru keluar dari tungku api. "Aar!" teriak Miyazaki kesakitan. Ia menjatuhkan tongkatnya, tangannya melepuh seketika. Mbah Hashim tidak bergerak dari duduknya. Beliau hanya memandang Miyazaki dengan tatapan iba. "Nak, jangan lawan kehendak Allah. Pulanglah. Ibumu di Jepang sedang menangis menunggumu." Miyazaki mundur ketakutan hingga menabrak jeruji besi. Di matanya, sosok Mbah Hashim tiba-tiba terlihat membesar. Bayangan kiai tua itu memenuhi ruangan, seolah dikawal oleh 2 ekor harimau putih gaib yang siap menerkam. "Hantu! Ada hantu!" jerit Miyazaki lari terbirit-birit keluar sel, menabrak teman-temannya yang berjaga. Malam itu, seluruh penjaga penjara Bubutan tidak bisa tidur. Mereka mendengar suara gemuruh dizikir dari dalam sel Mbah Hashim. Padahal, kiai itu hanya berbisik. Lampu-lampu penjara berkedip-kedip tak wajar. Beberapa tentara Jepang mendadak demam tinggi dan mengigau ketakutan. Berita tentang kesaktian tahanan nomor 13 ini menyebar cepat di kalangan tentara Jepang. Mereka mulai takut menyentuh Mbah Hashim. Bahkan untuk mengantar makanan pun, mereka meletakkannya dari jauh dengan gemetar. Kembali ke Jakarta, Kolonel Hori menerima telepon dari Surabaya. Laporan tentang kekacauan di penjara dan gelombang protes santri yang semakin tak terbendung di Jawa Timur. Hori meletakkan gagang telepon dengan kasar. Ia menatap Mbah Wahab dan Wahid Hashim yang masih menunggu dengan sabar. "Baik," desis Hori dengan berat hati. "Kalian menang kali ini. Hashim Asyari akan kami bebaskan." Wahid Hashim mengucap syukur. "Alhamdulillah, tapi..." potong Hori cepat. Matanya menyipit licik. "Ada syaratnya. Beliau harus menjadi ketua Syumubu Jawatan Agama. Beliau harus membantu Nippon memobilisasi umat Islam untuk Perang Asia Timur Raya." Mbah Wahab dan Wahid Hashim saling berpandangan. Mereka tahu ini jebakan. Jepang ingin memanfaatkan pengaruh Mbah Hashim. Jika Mbah Hashim menolak, beliau akan ditangkap lagi. Jika menerima, beliau akan dianggap kolaborator antek Jepang. Mbah Wahab tersenyum tipis. Otak kancilnya bekerja cepat. "Setuju," jawab Mbah Wahab mantap. Wahid Hashim kaget, menoleh ke pamannya. Mbah Wahab mengedipkan sebelah mata. "Kami terima tawaran itu. Tapi ingat, Kiai Hashim sudah tua. Beliau butuh wakil yang gesit untuk menjalankan tugas itu. Dan wakilnya haruslah saya dan Wahid Hashim." "Terserah," ketus Hori. "Yang penting tanda tangan di sini." Surat pembebasan itu ditandatangani. Mbah Wahab berhasil. Ia tidak hanya membebaskan gurunya, tapi juga berhasil menyusupkan dirinya dan Wahid Hashim ke dalam struktur pemerintahan Jepang. Saat keluar dari markas Gunsekanbu, Wahid Hashim bertanya pelan, "Paman, kenapa kita terima? Nanti kita dituduh antek Jepang." Mbah Wahab tertawa lepas sambil menyalakan rokok kreteknya. Asap mengepul ke udara Jakarta. Gus, justru itu strateginya. Kita masuk ke perut musuh. Kita pakai fasilitas Jepang, kita pakai senjata Jepang, kita pakai pelatihan militer Jepang untuk melatih santri-santri kita sendiri." Mbah Wahab menatap langit sore. Matanya berbinar licik. Mereka pikir mereka memanfaatkan kita. Padahal, kitalah yang akan menunggangi mereka. Tunggu saja saatnya, Gus. Kita akan bentuk pasukan resmi yang dibiayai Jepang. Pasukan yang kelak akan mengusir mereka sendiri. Gagasan itu adalah cikal bakal lahirnya Laskar Hizbullah. Sementara itu, di Surabaya, pintu gerbang penjara terbuka. Mbah Hashim keluar, dipapah oleh santri-santrinya. Tubuhnya kurus kering, jari tangannya cacat permanen. Tapi senyumnya merekah. Ia melihat Mbah Wahab datang menjemput. Dua singa NU itu berpelukan. "Terima kasih, Wahab," bisik Mbah Hashim. "Belum selesai, Kiai.
Jawab Mbah Wahab di telinga gurunya. Ini baru babak pertama. Sekarang, mari kita ajari Jepang cara bermain catur ala pesantren. Akhir tahun ke-1944, angin Perang Pasifik mulai berbalik arah. Kekaisaran Jepang yang dulu gagah perkasa mulai terdesak. Sekutu di bawah pimpinan Jenderal MacArthur mulai merebut satu persatu pulau di Pasifik. Sipan jatuh, Morotai terancam, bayang-bayang kekalahan mulai menghantui para jenderal Nippon di Jakarta. Kepanikan itu tercium oleh hidung tajam K.H. Wahab Kasbullah di kantor Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia di Menteng Raya, Jakarta. Mbah Wahab duduk berhadapan dengan K.H. Wahid Hashim dan K.H. Mas Mansur. Di atas meja, terbentang peta Jawa. Jepang sudah kepepet, Gus, kata Mbah Wahab sambil menunjuk titik-titik pertahanan Jepang di peta. Asap rokok klobotnya mengepul. Harimau yang terluka itu berbahaya, tapi juga butuh pertolongan. Ini saatnya kita ajukan syarat. Syarat apa, Kiai? Tanya Kiai Mas Mansur. Senjata, jawab Mbah Wahab singkat. Matanya berkilat. Selama ini mereka cuma suruh kita pacul sawah dan setor padi. Sekarang, kalau mereka mau kita bantu pertahankan Jawa dari sekutu, mereka harus kasih kita senapan. Mereka harus latih santri kita, cara menembak, cara melempar granat, cara perang modern. Wahid Hashim tersenyum. Paham arah pemikiran pamannya. Maksud paman, kita minta mereka melatih tentara yang kelak akan mengusir mereka sendiri? Tepat sekali. Namanya menunggangi harimau. Mbah Wahab tertawa renyah. Kita pinjam kuku dan taringnya. Nanti kalau sudah kuat, kita cakar balik. Hari itu juga, delegasi ulama menghadap Kunseikan kepala pemerintahan militer, Jenderal Yamamoto. Suasana tegang. Jenderal Yamamoto awalnya menolak mentah-mentah. Memberi senjata pada pribumi, sama saja bunuh diri. Namun, Mbah Wahab maju dengan diplomasi kancilnya yang legendaris. Tuan Jenderal, ucap Mbah Wahab tenang. Sekutu itu Kristen, kami Muslim. Kami punya kewajiban jihad melawan penjajah asing. Kalau Tuan tidak kasih senjata, bagaimana kami bisa bantu Nippon? Apa kami harus lempar batu ke pesawat sekutu? Yamamoto Jiang. Logika itu masuk akal bagi militer yang sedang putus asa. Akhirnya, dengan berat hati, izin itu keluar. Maka lahirlah Laskar Hizbullah, Tentara Allah. Desember tahun 1944, Cibarusa, perbatasan Bogor Bekasi. Tempat itu dulunya hutan jati dan semak belukar. Kini disulap menjadi koa kawah chandra di muka bagi 500 pemuda Islam pilihan dari seluruh Jawa dan Madura. Hujan deras mengguyur lapangan latihan yang becek, lumpur, setinggi mata kaki. Ratusan santri yang biasa memegang kitab kuning dan tasbih, kini harus memegang senapan kayu mokju dan merayap di lumpur. Mereka mengenakan seragam hijau lusuh dan topi caping bambu. Maju! Susume! Teriak Kapten Yanagawa, pelatih utama Jepang yang terkenal sadis. Ya! Teriaki para santri. Plak. Rotan Yanagawa mendarat di punggung seorang santri yang terlambat tiarap. Lambat! Kamu mau mati ditembak Amerika! Bentak Yanagawa. Di antara para pelatih itu, Kang Solikin santri senior tambak beras, tampak paling menonjol. Tubuhnya kekar, hasil gemblengan fisik di pesantren. Namun, ia melihat teman-temannya mulai kelelahan. Mental mereka goyah. Latihan Jepang sangat brutal. Tanpa istirahat sholat yang cukup, dan makan seadanya. Ini neraka. Bisik seorang santri dari Cirebon. Lebih baik aku pulang mengaji. Saat semangat mereka hampir patah, sebuah mobil jeep tua masuk ke area kamp. Mbah Wahab Kasbullah turun dari mobil. Beliau tidak memakai seragam militer, tapi tetap dengan setelan jas putih dan sarung kebesarannya, plus kacamata hitam. Sepatu pantofelnya langsung terbenam di lumpur Cibarusa. Tapi beliau tidak peduli. Assalamualaikum, pasukan Allah. Sapa Mbah Wahab lantang. Melihat kiai mereka datang, semangat para santri menyala kembali. Waalaikumsalam, Kiai. Kapten Yanagawa mendekat dengan wajah masam. Ia tidak suka ada sipil di area militer. Tuan Wahab, ini tempat latihan perang, bukan tempat pengajian. Jangan ganggu konsentrasi prajurit saya. Mbah Wahab tersenyum ramah, menepuk bahu Yanagawa, sesuatu yang dianggap lancang oleh orang Jepang. Tapi Mbah Wahab melakukannya seolah Yanagawa adalah adiknya. Kapten,
Prajurit itu butuh dua makan nasi untuk perut, dan makan semangat untuk hati. Kata Mbah Wahab, izinkan saya memberi vitamin buat mereka. Malam harinya, di barak yang pengap, setelah tentara Jepang tidur, Mbah Wahab mengumpulkan 500 santri itu. Lampu dimatikan, hanya ada satu pelita kecil. Anak-anakku, suara Mbah Wahab bergetar menahan haru. Kalian capek, kalian sakit dipukuli Nippon, sakit, Kiai. Jawab mereka lirih. Tahan, tegas Mbah Wahab. Jadikan rasa sakit itu bahan bakar. Setiap pukulan rotan di punggungmu, jadikan penebus dosa. Setiap tetes keringatmu, niatkan li'ilai kalimatillah, meninggikan kalimat Allah. Mbah Wahab kemudian mengeluarkan sebuah botol besar, berisi air putih. Ia komat kamit membacakan doa, Hizib Maghrobi, dan Hizib Nasyr. Minum air ini bukan air biasa. Ini air yang sudah saya riadohi puasa 40 hari. Kata Mbah Wahab. Dengan izin Allah, kulit kalian akan sekeras baja, tulang kalian sekuat besi, peluru musuh akan meleset. Atau kalau kena, rasanya cuma seperti digigit semut. Para santri meminum air itu bergantian. Ajaib, rasa lelah yang mendera tubuh mereka seketika hilang. Ada hawa hangat menjalar di dada. Rasa takut kepada Yanagawa lenyap, berganti keberanian yang menyala-nyala. Keesokan paginya, saat latihan bayonet, Yanagawa ingin menguji mental santri. Ia menunjuk Kang Solikin. Kamu, maju, Solikin maju. Serang saya, perintah Yanagawa sambil memegang tongkat kayu keras. Solikin ragu, tapi, Tuan, serang, atau saya anggap kamu pengecut. Solikin menarik napas. Ia teringat air doa Mbah Wahab semalam. Bismillah, Solikin menerjang maju dengan teriakan takbir. Allahu Akbar, Yanagawa menyabetkan tongkatnya ke arah rusuk Solikin dengan kecepatan penuh. Pukulan mematikan. Duk, suara hantaman terdengar keras. Tapi anehnya, Solikin tidak jatuh. Ia bahkan tidak bergeming. Tubuhnya seolah terbuat dari karet ban truk yang keras. Yanagawa kaget. Tangannya yang memegang tongkat justru kesemutan. Apa? Solikin melihat tangannya sendiri. Takjub, ia tidak merasakan sakit. Ia malah merasa semakin kuat. Dengan gerakan refleks silat pesantren, Solikin menangkap tongkat Yanagawa dan membanting pelatih Jepang itu ke lumpur. Brug, suasana hening. Para santri lain menahan napas. Menjatuhkan pelatih Jepang bisa berarti hukuman mati. Yanagawa bangun dengan wajah merah padam dan seragam penuh lumpur. Ia mencabut pedang katananya yang asli. Kilatan logam tajam terlihat mengerikan. Kurang ajar, kau pakai sihir apa? Yanagawa menebas ke arah leher Solikin. Tiba-tiba, tring, sebuah tongkat kayu melayang dari pinggir lapangan, menangkis pedang katana itu hingga terpental. Itu tongkat Mbah Wahab. Mbah Wahab berjalan santai masuk ke tengah lapangan, mengambil pedang Yanagawa yang jatuh, dan menyerahkannya kembali dengan sopan. Kapten Yanagawa, kata Mbah Wahab sambil tersenyum dingin, jangan pakai senjata tajam pada murid saya. Kulit mereka mahal harganya. Kalau lecet sedikit, nanti doa ibunya bisa bikin pesawat tuan jatuh di laut. Yanagawa gemetar memegang pedangnya. Ia merasakan aura yang sangat besar menekan dadanya. Ia sadar, orang-orang bersarung ini memiliki sesuatu yang tidak dimiliki tentara kaisar. Kekuatan gaib. Lanjutkan latihan, kata Mbah Wahab pada santri-santrinya. Tapi ingat, ilmu kebal ini bukan untuk pamer, ini untuk hari pembalasan nanti. Mbah Wahab berbalik pergi. Sarungnya berkibar di tiup angin Cibarusa. Di belakangnya, 500 santri Hizbullah menatap punggung kiai mereka dengan takzim. Mereka tahu, mereka sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar menjadi pembantu Jepang. Mereka sedang dipersiapkan untuk menjadi singa-singa revolusi. Dan waktu itu semakin dekat. Proklamasi sudah di depan mata. Dan Surabaya akan segera menjadi lautan api. Merdeka, kata itu menggema di seluruh pelosok Nusantara. Soekarno-Hatta telah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945. Bendera merah putih berkibar di mana-mana. Rakyat bersorak,
menangis haru, dan sujud syukur. Namun, di dalam kesepuhan tambak beras, Kayet Suahab Kasbullah tidak ikut larut dalam euforia berlebihan. Wajahnya justru semakin serius. Kacamata hitamnya memantulkan bayangan peta Surabaya yang terhampar di meja. Merdeka itu baru assalamualaikumnya. Kang, ucap Mbah Wahab kepada Kang Solikin yang kini sudah menjadi komandan Laskar Hizbullah Jombang. Solatnya belum dimulai, dan solat kali ini rakaatnya panjang dan penuh darah. Maksud Kiai? Tanya Solikin. Jepang sudah menyerah pada sekutu. Tapi lihat, tunjuk Mbah Wahab ke arah gudang-gudang militer Jepang di peta. Senjata mereka masih lengkap. Tank mereka masih parkir, dan kabar intelijen bilang, sekutu Inggris akan datang membawa nikah Belanda untuk menjajah lagi. Mbah Wahab menggebrak meja pelan. Kalau Inggris datang, dan kita masih pakai bambu runcing, kita akan digilas. Kita butuh bedil itu, kita butuh meriam itu, tapi gudang Don Bosco dijaga 1 batalion Kidobutai bersenjata lengkap, Kiai. Kalau kita serbu frontal, santri habis, lapor Solikin cemas. Mbah Wahab tersenyum tipis. Ia mengambil rokok klobotnya, menyulutnya, lalu menghembuskan asapnya perlahan, membentuk cincin-cincin putih. Siapa bilang kita mau perang frontal? Kita ini santri, Kang. Kita punya cara sendiri. Nanti malam, siapkan 50 orang santri kos. Bawa truk kosong. Jangan bawa senjata api. Cukup bawa karung. Karung untuk apa, Kiai? Untuk wadah arisaka senapan Jepang? Jawab Mbah Wahab mantap. Malam ini, saya akan ajak tentara Jepang itu tidur nyenyak. Malam itu, bulan separuh tertutup awan mendung di langit Surabaya. Gudang senjata Don Bosco di sawahan tampak angker. Temboknya tinggi, dikelilingi kawat berduri. Di menara pengawas, sorot lampu pencari berputar-putar. Tentara Jepang penjaga gudang tampak siaga penuh. Jari mereka tak pernah lepas dari pelatuk senapan mesin. Mereka tahu rakyat sedang marah dan siap menyerbu kapan saja. Di semak-semak gelap sekitar 100 meter dari gerbang, 50 santri Hizbullah tiarap. Jantung mereka berdegup kencang. Mereka melihat Mbah Wahab duduk bersila di atas sebuah batu besar, menghadap lurus ke arah gerbang gudang. Mbah Wahab mengenakan jubah hitam kelam. Di depannya, ada sebatang dupa yang dibakar. Asapnya tipis, tidak berbau menyengat. Tapi anehnya, asap itu tidak naik ke atas, melainkan merayap menyusuri tanah seperti ular, bergerak melawan arah angin menuju pos penjagaan Jepang. Mbah Wahab mulai merapal Aji Sirap Megananda, sebuah ilmu kuno warisan para wali tanah Jawa untuk menidurkan musuh. Suaranya berdengung lirih, namun getarannya terasa menusuk gendang telinga para santri, membuat mereka sendiri pun merasa berat mata. Tahan, jangan ada yang tidur, bisik Solikin mengingatkan pasukannya. Gigit lidah kalian, kalau ngantuk di pos penjagaan Jepang, keanehan mulai terjadi. Komandan jaga, Letnan Sato, tiba-tiba merasa matanya sangat berat. Ho ahem, Sato menguap lebar. Aneh, padahal dia baru saja minum kopi hitam pekat. Hei Tanaka, cuci mukamu, jangan tidur, bentak Sato pada anak buahnya. Tapi Tanaka sudah tersandar di tiang, mendengkur halus. Senapan di tangannya merosot. Apa? Ini, gumam Sato. Pandangannya kabur. Dunia serasa berputar. Ia melihat asap tipis menyelimuti pos jaga. Baunya seperti bunga Kamboja campur tanah kuburan. Lutut Sato lemas. Ia berusaha meraih telepon untuk membunyikan alarm. Tapi tangannya tak bertenaga. Bruk. Sato ambruk di atas meja, tertidur pulas seperti bayi. Satu persatu, penjaga di menara pengawas, di gerbang depan, bahkan anjing pelacak yang galak itu, semuanya roboh. Mereka tidak mati, tapi tertidur dalam keadaan mati suri deep sleep. Mbah Wahab membuka matanya. Keringat sebesar biji jagung membasahi dahinya. Menggunakan ilmu ini, menguras energi batin yang luar biasa. Sekarang, masuk. Perintah Mbah Wahab, lewat batin telepati kepada Solikin. Kang Solikin memberi isyarat tangan. Pasukan Hizbullah bergerak cepat dan senyap seperti bayangan. Mereka memanjat pagar, melumpuhkan kunci gembok dengan cairan asam, dan membuka gerbang utama. Truk-truk yang sudah disiapkan didorong masuk tanpa menyalakan mesin
agar tidak berisik. Pemandangan di dalam gudang membuat mata mereka terbelalak. Ratusan, bahkan ribuan pucuk senapan Arisaka tersusun rapi. Kotak-kotak amunisi, granat nanas, hingga beberapa pucuk senapan mesin berat, Juki Kanju. Ya Allah, ini harta karun, desis Solikin. Cepat, jangan melongo, bisik Mbah Wahab, yang tiba-tiba sudah berdiri di samping truk. Ambil yang penting-penting saja. Senapan mesin, mortir, dan peluru. Jangan ambil pedang samurai. Itu berat dan tak guna lawan tang Inggris. Para santri bekerja bak semut, cepat, terorganisir, dan senyap. Mereka mengangkut peti-peti senjata ke atas truk, keringat bercucuran. Tiba-tiba, salah satu santri muda tersandung kaleng kosong. Kealontan, suara itu memecah kesunyian malam. Jantung semua orang berhenti berdetak. Mereka menoleh ke arah pos jaga. Letnan Sato bergerak sedikit dalam tidurnya. Matanya berkedut. Pengaruh sirap mulai melemah karena suara gaduh itu. Tangan Sato meraba-raba pistol di pinggangnya. Nani, apa? Igau Sato. Mbah Wahab langsung bertindak. Beliau melepas serbannya, lalu mengibaskannya sekali ke arah pos jaga. Wuut! Angin kencang berhembus, membawa gelombang energi tidur yang kedua. Sato kembali terkulai lemas, mendengkur lebih keras dari sebelumnya. Hati-hati Le, tegur Mbah Wahab, tegas, tapi berbisik. Nyawa teman-temanmu ada di ujung kakimu. Operasi itu berlangsung selama 2 jam. 3 truk penuh senjata berhasil diamankan. Sebelum fajar menyingsing, Mbah Wahab memerintahkan mundur. Cukup. Sisakan sedikit buat pejuang lain. BKR atau TKR. Jangan serakah, kata Mbah Wahab bijak. Konvoi truk itu keluar dari gudang Don Bosco, menghilang di kegelapan jalanan Surabaya, menuju tempat persembunyian rahasia di Jombang. Keesokan paginya, gemparlah Surabaya. Pasukan Jepang bangun dengan kepala pening luar biasa. Mereka kaget setengah mati melihat gudang senjata mereka kosong melompong. Pintu tidak rusak, gembok utuh, tapi isinya lenyap. Hantu, ini pasti kerjaan hantu Jawa, teriak Sato frustrasi sambil memegangi kepalanya yang sakit. Di markas Hizbullah Jombang, Mbah Wahab membagikan senjata-senjata itu kepada para santri yang sudah dilatih. Kang Solikin memegang sebuah senapan mesin ringan dengan mata berbinar. Kiai, dengan ini, kita bisa mengusir siapa saja. Mbah Wahab menggeleng. Wajahnya tidak menunjukkan kegembiraan, melainkan kesedihan yang mendalam. Jangan sombong, Kang. Senjata ini adalah amanah. Setiap peluru yang keluar nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Gunakan hanya untuk membela agama dan negara, jangan untuk menindas. Mbah Wahab menatap ke langit timur yang mulai merah. Simpan baik-baik, minyaknya bersihkan. Karena sebentar lagi, Molabi akan datang, dan Surabaya akan menjadi neraka. Firasat Mbah Wahab benar. Kapal-kapal perang Inggris sudah terlihat di horizon pelabuhan Tanjung Perak, membawa serta ultimatum yang akan memicu pertempuran 10 November yang legendaris. Dan di barisan depan, santri-santri Mbah Wahab, dengan sarung dan senapan curian itu, sudah siap menyambut maut. 9 November tahun 1945, pukul 23 WIB, langit Surabaya gelap pekat, sepekat hati rakyat yang sedang mendidih. Mayor Jenderal Mansergil, pengganti Brigadir Malebi yang tewas tertembak, baru saja mengeluarkan ultimatum yang sangat melukai harga diri bangsa. Selebaran-selebaran disebar dari pesawat udara sekutu, isinya singkat namun menyakitkan. Semua pimpinan Indonesia, semua pemuda, harus menyerahkan senjata, angkat tangan di atas kepala, berbaris satu persatu, batas waktu, 10 November, pukul 6 pagi. Jika tidak, Surabaya akan digempur dari darat, laut dan udara. Di markas besar Hizbullah di kawasan Baurani, Kahar Wahab Casbullah duduk bersila di tengah ruangan yang dipenuhi asap rokok lobot dan aroma mesiu. Di hadapannya, Kang Solikin dan para komandan peleton duduk tegang, wajah mereka keras. Namun ada gurat kecemasan, musuh kali ini bukan Jepang yang sudah kalah mental, musuh kali ini adalah pemenang Perang Dunia II Inggris, dengan Gurha dan NIC di belakangnya. Bagaimana Kiai? Tanya Solikin, suaranya parau. Senjata kita terbatas. Peluru dari Don Bosco kemarin tidak akan cukup untuk perang lama. Mereka punya kapal perang di Tanjung Perak. Mereka punya pesawat Moskow itu. Mbah Wahab membuka matanya.
sorot matanya tenang, kontras dengan gemuruh di luar kan. Ucap Mbah Wahab pelan, Inggris boleh punya meriam yang bisa menghancurkan gedung, tapi mereka tidak punya satu hal yang kita punya. Apa itu, Kiai? Mereka tidak punya resolusi jihad, jawab Mbah Wahab tegas. Guru kita, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, sudah berfatwa, membela tanah air hukumnya fardu ain wajib bagi setiap individu, dan mati dalam perang ini adalah syahid. Mbah Wahab berdiri, menghentakkan tongkatnya ke lantai ubin. Ultimatum itu sampah. Jangan ada satupun santri yang menyerah. Lebih baik kita hancur lebur daripada hidup dijajah lagi. Tiba-tiba, suara radio butut di pojok ruangan berbunyi kresek-kresek. Suara Bung Tomo yang menggelegar terdengar, membakar semangat seluruh kota. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secarik kain putih menjadi merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Merdeka atau mati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mendengar takbir itu, darah para santri mendidih, rasa takut lenyap seketika. 10 November tahun 1945, pukul 6 pagi, batas waktu habis, tidak ada bendera putih, tidak ada barisan orang menyerang, Surabaya sunyi senyap sejenak. Lalu, neraka dimulai, bum, bum, bum. Kapal perang Inggris di pelabuhan, memuntahkan meriam-meriam raksasa, gedung-gedung pemerintah hancur berkeping-keping, pasar besar terbakar, pesawat-pesawat tempur Inggris meraung-raung di langit, menjatuhkan bom kluster ke pemukiman penduduk. Jeritan wanita dan tangis anak-anak bersahutan dengan dentuman bom, debu, dan asap hitam membubung tinggi menutupi matahari. Surabaya pagi itu berubah menjadi malam yang kelam. Di garis depan, di sekitar Jembatan Merah, Kang Solikin memimpin pasukannya. Tahan. Jangan keluar dari parit. Teriak Solikin. Tang-tang Sherman seberat 30 ton mulai merangsak maju. Melindas barikade karung pasir, roda rantainya bergemerincing mengerikan. Dioer dor. Dor. Para santri membalas dengan senapan arisaka curian dan bom molotov. Sebuah tang terkena bom molotov, terbakar. Tapi tang-tang lain terus maju memuntahkan peluru kaliber besar. Pasukan Hizbullah terdesak. Mereka dipukul mundur ke arah masjid tempat Mbah Wahab bermarkas. Posisi mereka terjepit. Mundur. Mundur ke masjid. Perintah Solikin. Lindungi Kiai. Di halaman masjid, Mbah Wahab berdiri tegak. Beliau tidak lari. Jubahnya berkibar ditiup angin ledakan. Di tangan kanannya tergenggam tasbih, di tangan kirinya tongkat komando. Mulutnya tak henti berzikir hisib nasor Kiai. Masuk ke dalam, bahaya. Teriak seorang santri, tidak. Tolak Mbah Wahab, kalau pemimpin sembunyi, siapa yang memberi keberanian pada pasukan? Saat itulah, bencana mengancam, sebuah regu mortir Inggris melihat posisi Mbah Wahab yang mencolok dengan jubah putihnya, target pukul 11. Orang tua berjubah itu pimpinannya, habisi. Perintah Sarsan Inggris. Di UM sebuah peluru mortir meluncur ke udara, melengkung membentuk parabola maut, mengarah tepat ke halaman masjid tempat Mbah Wahab berdiri. Para santri terbelalak, waktu seolah melambat, mereka bisa melihat putaran mortir itu mendekat, Kiai tawahas. Solikin melompat ingin melindungi gurunya dengan tubuhnya sendiri, tapi Mbah Wahab lebih cepat, dengan ketenangan seorang sufi, yang sudah selesai dengan urusan dunia, Mbah Wahab melepas sorban turban putih yang melilit di kepalanya. Beliau tidak tiarap, beliau justru melangkah maju menyongsong mortir itu. Ya Hayu ya Qayyum. Teriak Mbah Wahab, tepat saat mortir itu berjarak 5 meter di atas kepalanya. Mbah Wahab mengibaskan sorbannya ke atas, gerakannya seperti orang mengusir lalat, santai namun bertenaga. Wut. Kain sorban yang lembut itu bertemu dengan besi baja mortir yang panas. Secara logika fisika, kain itu harusnya hancur dan meledak, tapi yang terjadi adalah keajaiban, sebuah karoman yang disaksikan puluhan pasang mata. Mortir itu seolah menabrak dinding karet yang tak terlihat. Toing. Mortir itu memantul. Benda mematikan itu berbalik arah 180 derajat, melesat kembali ke arah asalnya dengan kecepatan 2 kali lipat har. Sersan Inggris yang menembakkannya melongo tak percaya. It is coming back and run. Blarur. Mortir itu meledak tepat di posisi regu penembak Inggris. Tank Sherman yang ada di dekatnya ikut terguncang hebat. Rantai rodanya putus terkena ledakan amunisinya sendiri, asap tebal mengepul. Di halaman masjid, Kang Solikin dan para santri ternganga. Mereka meraba-raba tubuh mereka, masih hidup. Mereka menoleh ke arah Mbah Wahab.
Mbah Wahab sedang melilitkan kembali sorbannya ke kepala dengan santai, seolah baru saja selesai mengibas debu. Beliau menatap santri-santrinya yang bengong. "Kenapa diam?" tegur Mbah Wahab. "Mortir saja takut sama kain ulama. Masa kalian takut sama kalang kerupuk Inggris itu? Maju, serang. Allahu Akbar. Kiai Sakti. Kiai Sakti." Semangat tempur para santri meledak ribuan kali lipat. Melihat karomah gurunya, mereka yakin bahwa Tuhan benar-benar ada di pihak mereka. Rasa takut mati hilang sama sekali. Mereka keluar dari persembunyian, menerjang tang-tang Inggris dengan nekat. Ada yang memanjat tan, membuka penutupnya, dan melempar granat ke dalam. Ada yang menembaki tentara Gurkha dari jarak dekat. Pertempuran hari itu berlangsung sangat brutal. Inggris yang mengira bisa menguasai Surabaya dalam 3 hari, ternyata salah besar. Mereka menghadapi pasukan hantu, pasukan yang tidak takut mati, pasukan yang dipimpin oleh para kiai dengan senjata yang tak masuk akal. Di tengah kekacauan itu, Jenderal Malebi yang sudah tewas, sebelumnya seolah memberi pesan dari neraka kepada penerusnya, "Jangan remehkan orang-orang bersarung ini." Mbah Wahab kembali duduk di serambi masjid, napasnya agak tersengal. Menggunakan tenaga dalam sebesar itu, menguras energinya. Tangannya sedikit gemetar saat memegang tasbih. Solikin mendekat, membawakan air minum. Tadi itu SSTTT." Mbah Wahab meletakkan jari di bibir. "Itu bukan saya. Perang itu pertolongan Allah. Jangan diceritakan berlebihan, nanti jadi sirip. Yang penting sekarang, pertahankan kota ini, jangan kasih sejengkal tanah pun buat penjajah." Hari itu, Surabaya tidak jatuh, justru hari itu menjadi awal dari mimpi buruk tentara Inggris selama 3 minggu ke depan. Pertempuran yang akan dicatat sejarah sebagai pertempuran terberat Inggris setelah Perang Dunia II, dan di balik semua itu, ada sorban Mbah Wahab yang menjadi tameng gaib bagi para pejuang. Desember tahun 1945, Surabaya telah jatuh ke tangan Inggris setelah 3 minggu pertempuran yang mengubah kota itu menjadi neraka dunia. Namun, jiwa perlawanan tidak mati. Ribuan pejuang, termasuk Laskar Hizbullah, memilih mundur ke pedalaman. Mereka melakukan long march menuju garis pertahanan baru di Mojokerto, dan Jombang. Strategi perang terbuka diubah menjadi perang gerilya, hit and run. Hujan deras mengguyur hutan jati di perbatasan Mojokerto malam itu. Tanah becek, udara dingin menusuk tulang. Di sebuah surau kayu tua yang terpencil di tengah hutan, Mbah Wahab Hizbullah sedang duduk bersikir. Cahaya lampu templuk yang remang-remang menyinari wajahnya yang tampak lelah, namun tenang. Hanya ada Kang Solikin dan 2 santri pengawal yang menemaninya. Pasukan induk Hizbullah sudah diperintahkan menyebar ke desa-desa untuk berbaur dengan rakyat, agar tidak mudah dideteksi pesawat pengintai Piper Chop milik musuh. Istirahatlah," bisik Kang Solikin sambil menyeruput kopi jagung hangat. "Sudah 2 malam tidak tidur." Mbah Wahab tersenyum tipis, matanya tetap terpejam. Jemarinya lincah memutar tasbih kayu koka. "Tidur itu enak, kan? Tapi kalau pemimpinnya tidur saat rakyatnya susah, nanti di akhirat bantalnya dari bara api." Tiba-tiba, Mbah Wahab membuka matanya. Sorot matanya tajam menembus kegelapan malam di luar jendela surau. "Kang, matikan lampu," perintah Mbah Wahab mendadak. Suaranya randal, tapi penuh urgensi. "Kenapa?" Ada tamu tak diundang, baunya busuk. Bukan bau keringat pejuang, tapi bau keju busuk dan bau uang haram." 1 jam sebelumnya, di sebuah pos militer Belanda di pinggiran Sidoarjo, seorang pribumi bertubuh kurus dengan wajah ketakutan sedang duduk berhadapan dengan Kapten Van der Plas, perwira intelijen Nevis Netherlands Force Intelligence Service. Di atas meja, tergeletak sepundi uang gulden dan sekaleng kornet daging sapi. Pria itu bernama Karto, seorang mantan pejuang yang mentalnya runtuh karena kelaparan dan ketakutan akan kekejaman NICI. "Tuan yakin tidak akan membunuh saya?" tanya Karto gemetar. Tidak, Karto, kami hanya ingin dikai itu," jawab Van der Plas dengan bahasa Indonesia yang fasih. Ia menghisap pipanya. Orang tua berkacamata hitam itu berbahaya. Dia otak dari semua kekacauan ini. Dia yang membuat santri-santri itu tidak takut mati. Di mana dia sembunyi? Karto menelan ludah. Ia tahu ia sedang menjual akidahnya. Tapi perutnya lapar dan nyalinya ciut. Di surau tua hutan jati, "Tuan, dekat pohon asam kembar. Dia cuma dikawal 3 orang. Pasukan besarnya sudah pergi ke Jombang." Mata Van der Plas berbinar licin. "Good, bagus. Sangat bagus. Malam ini juga kita sikat. Siapkan 1 peleton marsose, kita tangkap dia hidup atau mati."
Kembali ke hutan jati, Mbah Wahab dan santrinya kini dalam kegelapan total. Suara hujan menyamarkan bunyi langkah kaki sepatu laras tinggi yang mendekat. Namun, telinga batin Mbah Wahab mendengar segalanya. Mereka mengepung kita, Kiai, bisik Solikin yang mengintip dari celah dinding kayu. Wajahnya pucat. Banyak sekali itu pasukan Mersus, pasukan khusus Belanda. Senjata mereka lengkap. Kita tidak mungkin melawan. Solikin mengokang senapan arisakannya dengan tangan gemetar. Saya akan tahan mereka di pintu. Kiai lari lewat jendela belakang. Mbah Wahab menahan tangan Solikin. Jangan, Kang, simpan pelurumu. Kalau kamu tembak satu kali, mereka akan berondong surau ini sampai jadi bubur kayu. Kita semua mati konyol. Lalu bagaimana, Kiai? Kita menyerah? Mbah Wahab menggeleng. Ia meraba sarung yang melilit di pinggangnya. Menyerah pada penjajah itu haram hukumnya. Kita akan keluar lewat pintu depan. Pintu depan? Itu bunuh diri, Kiai. SSTT, Mbah Wahab meletakkan telunjuk di bibir. Percaya sama Allah. Ambilkan saya segenggam debu. Solikin bingung, tapi ia menuruti perintah gurunya. Ia mengambil debu dari lantai tanah surau. Mbah Wahab menerima debu itu. Lalu membacakan ayat ke-9 surat Yasin. Wajah al-namin baini aidihim sadar, dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding. Pegang ujung sarung saya erat-erat, jangan lepas, apapun yang terjadi, jangan menoleh, jangan bersuara, dan tahan napas saat melewati mereka. Instruksi Mbah Wahab, di luar, Van der Plas sudah memberi aba-aba kepung. Jangan sampai lolos. Puluhan tentara Belanda, dengan seragam loreng dan baret hijau, mengarahkan moncong senapan otomatis Bren ke arah surau. Wahab Casbullah. Keluar, teriak Van der Plas lewat pengeras suara, kami tahu kau di dalam. Menyerang atau kami bakar tempat ini. Hening, tidak ada jawaban. 1, 2, Van der Plas mulai menghitung. 3, serbu berak. Pintu depan didobrak, tentara Belanda merangsek masuk dengan senjata siap tembak. Mereka menyisir setiap sudut ruangan yang sempit itu, di bawah meja, di balik lemari, di langit-langit. Poson, Kapten. Lapor seorang sersan Tan Mogelice. Mustahil. Van der Plas masuk dengan marah. Ia meraba tiko kopi di atas meja, masih panas. Kopi ini masih panas. Mereka baru saja di sini. Van der Plas melihat jendela belakang masih terkunci rapat dari dalam. Pintu depan tadi juga terkunci dari dalam sebelum didobrak. Kemana perginya tikus-tikus itu? Mereka tidak punya sayap. Sementara itu, kejadian yang sesungguhnya sangat di luar nalar. Tepat saat tentara Belanda mendobrak pintu, Mbah Wahab dan 3 santrinya sedang berjalan santai keluar melalui pintu yang sama. Mereka berjalan beriringan, Mbah Wahab di depan. Membentangkan ujung sarungnya menutupi kepala para santri, di belakangnya seperti induk ayam melindungi anak-anaknya. Para tentara Belanda itu berlarian masuk, bahkan ada yang menyenggol bahu Kang Solikin. Tapi anehnya, tentara itu tidak melihat apa-apa, mata mereka seolah tertutup kabut tebal. Bagi mata tentara Belanda, di depan pintu itu kosong melompong. Solikin menahan napas sekuat tenaga, jantungnya mau kopot saat laras senapan musuh hanya berjarak 1 inci dari hidungnya. Tapi ia ingat pesan gurunya, jangan lepas pegangan sarung. Mereka terus berjalan menembus barikade kepungan Belanda, melewati jeep-jeep militer yang diparkir. Melewati Karto si pengkhianat yang sedang menunggu di dekat pohon besar. Saat melewati Karto, Mbah Wahab berhenti sejenak. Ia membuka sedikit tabir sarungnya. Karto, yang sedang menghitung uang haramnya, tiba-tiba melihat sosok Mbah Wahab berdiri tepat di depannya, menatapnya dengan pandangan dingin dan penuh wibawa. Kiai. Pakai Karto kaget, uangnya berhamburan jatuh ke tanah. Mbah Wahab tidak marah, beliau hanya berbisik pelan. Suaranya menusuk ulu hati Karto. Karto, uang itu tidak akan cukup buat beli kain kafanmu. Bertobatlah sebelum peluru Belanda yang kau undang itu memakan tuan sendiri. Setelah itu, Mbah Wahab kembali menutup sarungnya dan menghilang dalam kegelapan hutan, meninggalkan Karto yang terduduk lemas, terkencing-kencing di celana. Karena ketakutan setengah mati, ia baru sadar bahwa ia telah mengkhianati seorang wali. Van der Plas keluar dari surau dengan wajah merah padam. Ia melihat Karto yang menggigil di tanah. Mana dia? Kau tipu saya ya? Van der Plas menodongkan pistol ke kepala Karto. Sumpah Tuan, tadi dia di sini. Dia lewat sini. Dia hantu. Ratau Karto. Van der Plas menendang Karto hingga tersungkur. Cari jejak kakinya. Anjing pelacak cepat. Namun,
Anjing-anjing pelacak itu hanya berputar-putar bingung di depan pintu surau. Mereka tidak bisa mencium bau apapun selain bau tanah basah dan aroma samar minyak wangi misik yang membingungkan indera penciuman hewan itu. Jejak kaki Mbah Wahab dan santrinya di lumpur pun seolah terhapus seketika oleh air hujan yang turun makin deras. Mbah Wahab dan rombongannya sudah jauh masuk ke dalam hutan, aman dari kejaran. Di sebuah gua persembunyian, Solikin akhirnya bisa bernapas lega. Ia mencium tangan gurunya berkali-kali sambil menangis. "Ampun, geng, saya tadi hampir pingsan. Saya lihat sendiri mata bul itu menatap saya. Tapi dia tidak lihat saya." Mbah Wahab melepas sarungnya, mengibas-nibaskannya, agar kering itu bukan sulap, Kang itu hijab. Allah menutup pandangan orang-orang yang berniat jahat. Orang yang hatinya kotor oleh keserakahan, matanya akan buta melihat kebenaran. Mbah Wahab kemudian menatap ke arah kejauhan, ke arah di mana Surabaya dan Mojokerto terbakar. Perjalanan kita masih panjang, Belanda tidak akan berhenti mencari. Mereka tahu. Selama ulama masih memegang tasbih dan meneriakkan takbir, Indonesia tidak akan pernah bisa dijajah lagi. Kita kemana sekarang, Kiai? Ke Jombang, ke Tambak Beras. Kita harus amankan markas besar, jawab Mbah Wahab. Firasatku mengatakan, Belanda akan menyerang jantung pertahanan kita. Mereka akan membombardir pesantren di pos Belanda. Van der Plas membanting peta di meja. Dia menyadari satu hal, menangkap Mbah Wahab dengan cara biasa adalah mustahil. Ia butuh strategi yang lebih licik. Kalau kita tidak bisa menangkap orangnya, geram Van der Plas, kita hancurkan rumahnya. Kita ratakan sarang pemberontak itu dengan tanah. Siapkan serangan udara ke Tambak Beras. Malam itu, di tengah hutan jati yang gelap, Mbah Wahab kembali menggelar sajadah. Di bawah lindungan sarungnya yang sakti, ia memohon perlindungan untuk umat yang sedang diuji. Perang belum selesai, babak paling menyedihkan akan segera dimulai, serangan ke pesantren. Desember tahun 1949, angin sejuk berhembus di lereng Gunung Anjas Moro, Wonosalam, di sebuah gubuk persembunyian yang tersembunyi rimbunnya hutan pinus. Sebuah radio tua merek Philips dikelilingi puluhan santri, wajah-wajah mereka kurus, pakaian mereka kompang-camping penuh lumpur. Namun mata mereka berbinar penuh harap. Suara penyiar dari Jakarta terdengar kresek-kresek, namun pesannya jelas, bahwa kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat secara penuh dan tanpa syarat, sesuai hasil konferensi meja bundar di Den Haag. Hening sejenak, lalu, Allahu Akbar. Allahu Akbar, merdeka. Tangis pecah, Kang Solikin, yang kini tubuhnya penuh luka parut bekas pertempuran, bersujud di tanah basah. Santri-santri saling berpelukan. Setelah 4 tahun berdarah-darah, setelah ribuan nyawa syuhada melayang, akhirnya pengakuan itu datang. Belanda pulang. Kahar Wahab Casbullah keluar dari dalam gubuk. Beliau berjalan tertatih memegang tongkatnya. Rambutnya kini telah memutih semua. Namun sorot matanya tetap tajam seperti elang. Beliau tidak berteriak kegirangan. Beliau hanya menengadahkan tangan ke langit. Bibirnya bergetar mengucap hamdalah. Kemas barang-barang. Perintah Mbah Wahab pelan, kita pulang ke rumah. Tambak Beras menunggu. Perjalanan pulang Long March turun dari gunung, rombongan Mbah Wahab disambut rakyat. Di setiap desa yang mereka lewatin, tidak ada lagi bunyi tembakan, tidak ada lagi pesawat cocor merah yang melebar mauti, yang ada hanyalah lambaian bendera merah putih di setiap pagar rumah. Sesampainya di gerbang pesantren Tambak Beras, pemandangan haru terjadi. Gapura pesantren masih berdiri kokoh meski penuh lubang peluru. Tembok masjid rompang di sana-sini. Tapi, menara masjid tempat azan berkumandang masih tegak menantang langit. Sebuah truk militer Belanda terakhir sedang bersiap pergi. Mayor Van Dijk, komandan Belanda yang dulu membombardir tempat ini, berdiri di samping truknya. Wajahnya lesu. Dia melihat rombongan pasukan sarungan itu datang. Santri-santri muda, yang darah mudanya masih panas, hendak melempar batu ke arah truk Belanda itu. Penjajah. Pergi sana. Berhenti. Mbah Wahab mengangkat tongkatnya. Suasana hening. Mbah Wahab berjalan mendekati Van Dijk. Van Dijk tegan. Ia memegang pistol di pinggangnya. Takut Mbah Wahab akan membalas dendam. Namun, Mbah Wahab justru tersenyum-senyum kemenangan yang bermartabat. Tuan Mayor, sapa Mbah Wahab. Silakan pulang. Sampaikan salam saya pada ratu Anda. Katakan padanya, tanah Jawa ini keramat. Jangan pernah coba-coba ambil lagi, atau nanti kualat. Van Dijk terpaku. Ia melihat wibawa luar biasa dari Kiai itu. Di hadapannya perlahan, ia melepaskan tangannya dari pistol.
lalu melakukan hormat militer dengan kaku. "Bu bin en Grootman, Anda orang besar, K. Gumam van Dijk." Ia naik ke truknya, dan konvoi Belanda pun pergi meninggalkan Debu selamanya. Amanat terakhir malam harinya, syukuran digelar di halaman masjid yang masih berantakan. Tumpeng nasi jagung sederhana disajikan ribuan santri, pejuang Hizbullah, dan warga kampung berkumpul. Mereka bersorak-sorai merayakan kemenangan. "Kita menang. Kita hebat. Belanda lari terbirit-birit," seru seorang komandan muda dengan bangga sambil memamerkan senapan rampasannya. "Jepang kita usir, Inggris kita lawan, Belanda kita tekuk. Siapa yang berani lawan santri?" Mbah Wahab naik ke mimbar, wajahnya tidak secerah santri-santrinya, justru terlihat mendung. Ia memegang mikrofon tua itu erat-erat. "Anak-anakku," suara Mbah Wahab bergetar, "semua diam. Kalian senang? Kalian bangga?" "Bangga, Kiai," jawab mereka serempak. "Jangan sombong." Bentakan Mbah Wahab menggelegar, membuat nyali mereka ciut seketika. "Kalian pikir kita menang karena kalian hebat menambat? Kalian pikir kita merdeka karena kalian kebal bacok? Tidak." Mbah Wahab menunjuk ke langit gelap. "Kita menang karena ridho alat. Kita menang karena doa para ibu yang tidak tidur malam hari. Kita menang karena darah para syuhada yang ikhlas, bukan yang sombong." Mbah Wahab turun dari mimbar, berjalan ke tengah para santri. Ia melepas sarung yang selama ini menjadi legenda, sarung yang pernah menangkis peluru, membelit pedang samurai, dan menyembunyikan mereka dari pandangan musuh. "Kalian lihat sarung ini?" tanya Mbah Wahab. "Lihat, Kiai dulu. Sarung ini jadi senjata karena keadaan memaksa, tapi mulai besok, sarung ini kembali ke fungsinya semula, untuk sholat, untuk mengaji, untuk menutupi aurat." Mbah Wahab menatap Kang Solikin dan para pejuang muda. "Ingat pesan Kanjeng Nabi sepulang dari Perang Badar? Rajana min jihadil asgar ila jihadil akbar." Kita baru saja pulang dari jihad kecil perang fisik, menuju jihad yang lebih besar. "Jihad apa itu, Kiai? Apa ada musuh yang lebih kuat dari Belanda?" tanya Solikin bingung. "Ada," jawab Mbah Wahab lirih sambil menunjuk dada Solikin. "Musuh itu ada di sini, di dalam hatimu, hawa nafsumu sendiri. Perang melawan Belanda itu mudah, karena musuhnya kelihatan. Tapi mulai besok, kalian akan perang melawan kemiskinan, kebodohan, dan korupsi. Kalian akan perang melawan keinginan untuk berkuasa, keinginan untuk dipuji. Itu musuh yang tidak bisa ditembak dengan bedil, tidak bisa disirep dengan aji-aji." Mbah Wahab melipat sarungnya dengan rapi, lalu menyerahkannya kepada Solikin. "Simpan bedilmu, ambil pena dan kitabmu. Bangun negeri ini dengan ilmu, bukan dengan otot. Kalau kalian gagal mengisi kemerdekaan ini dengan keadilan, maka pengorbanan teman-temanmu yang gugur itu akan sia-sia." Kang Solikin menerima sarung itu dengan tangan gemetar. Air matanya menetes jatuh ke kain sarung yang lusuh itu. Ia paham sekarang, perang fisik sudah selesai, tapi perjuangan membangun bangsa baru saja dimulai. Tahun-tahun berlalu, pesantren Tambak Beras kembali ramai dengan suara santri mengaji, bukan suara letusan senjata. Gedung-gedung dibangun kembali lebih megah. Mbah Wahab Hizbullah terus berjuang, bukan lagi di medan perang, tapi di medan politik dan organisasi Nahdlatul Ulama. Yang menjadi penasihat negara, menjaga agar Indonesia tetap pada relnya. Suatu sore, di masa tuanya, Mbah Wahab duduk di kursi goyang di beranda rumahnya. Ia melihat santri-santri kecil berlarian berangkat ke masjid dengan sarung melilit di pinggang mereka. Mbah Wahab tersenyum. "Sarung itu," gumam beliau pelan, "bukan simbol kesaktian. Sarung itu simbol kerakyatan, simbol bahwa orang kecil, jika bersatu, karena Allah, bisa meruntuhkan gunung besi sekalipun." Mbah Wahab memejamkan mata, menikmati angin sore yang damai. Tugasnya sebagai singa alat di medan laga sudah usai. Kini, ia mewariskan semangat itu kepada jutaan santri di seluruh negeri, bahwa selama santri masih bersarung dan selama resolusi jihad masih terpatri di dada, Indonesia tidak akan pernah mati. Subhanallah, bagaimana, sobat bangsa? Merinding rasanya membayangkan detik-detik besi panas itu takluk di bawah jubah seorang ulama. Apakah keberanian macan Wahab ini sudah membakar semangat Anda hari ini? Coba absen di kolom komentar. Siapa di sini yang bangga menjadi santri atau mencintai ulama Nusantara? Tuliskan dengan lantang, "Saya santri Indonesia." Jangan biarkan sejarah emas ini terkubur konten receh. Tekan tombol like agar algoritma menyebarkan kisah heroik ini ke seluruh pemuda bangsa. Share video ini sekarang juga sebagai amal jariah ilmu sejarah.
Disampai jumpa di jejak karomah para wali berikutnya. Walahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desember tahun 1949, angin sejuk berhembus di lereng Gunung Anjas Moro, Wonosalam, di sebuah gubuk persembunyian yang tersembunyi rimbunnya hutan pinus. Sebuah radio tua merek Philips dikelilingi puluhan santri, wajah-wajah mereka kurus, pakaian mereka kompang-camping penuh lumpur. Namun mata mereka berbinar penuh harap. Suara penyiar dari Jakarta terdengar kresek-kresek, namun pesannya jelas, bahwa kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat secara penuh dan tanpa syarat, sesuai hasil konferensi meja bundar di Den Haag. Hening sejenak, lalu, Allahu Akbar. Allahu Akbar, merdeka. Tangis pecah, Kang Solikin, yang kini tubuhnya penuh luka parut bekas pertempuran, bersujud di tanah basah, santri-santri saling berpelukan. Setelah 4 tahun berdarah-darah, setelah ribuan nyawa syuhada melayang, akhirnya pengakuan itu datang, Belanda pulang. Kahar Wahab Casbullah keluar dari dalam gubuk. Beliau berjalan tertatih memegang tongkatnya, rambutnya kini telah memutih semua. Namun sorot matanya tetap tajam seperti elang, beliau tidak berteriak kegirangan. Beliau hanya menengadahkan tangan ke langit. Bibirnya bergetar mengucap hamdalah. Kemas barang-barang, perintah Mbah Wahab pelan, kita pulang ke rumah. Tambak beras menunggu. Perjalanan pulang Long March turun dari gunung, rombongan Mbah Wahab disambut rakyat. Di setiap desa yang mereka lewatin, tidak ada lagi bunyi tembakan, tidak ada lagi pesawat cocor merah yang melebar mauti, yang ada hanyalah lambaian bendera merah putih di setiap pagar rumah. Sesampainya di gerbang pesantren Tambak Beras, pemandangan haru terjadi. Gapura pesantren masih berdiri kokoh meski penuh lubang peluru, tembok masih trompang di sana-sini. Tapi menara masjid tempat azan berkumandang masih tegak menantang langit. Sebuah truk militer Belanda terakhir sedang bersiap pergi. Mayor Van Dijk, komandan Belanda yang dulu membombardir tempat ini, berdiri di samping truknya. Wajahnya lesu. Dia melihat rombongan pasukan sarungan itu datang. Santri-santri muda yang darah mudanya masih panas hendak melempar batu ke arah truk Belanda itu. Penjajah. Pergi sana. Berhenti. Mbah Wahab mengangkat tongkatnya. Suasana hening. Mbah Wahab berjalan mendekati Van Dijk. Van Dijk tegan. Ia memegang pistol di pinggangnya. Takut Mbah Wahab akan membalas dendam. Namun, Mbah Wahab justru tersenyum-senyum kemenangan yang bermartabat. Tuan Mayor, sapa Mbah Wahab. Silakan pulang. Sampaikan salam saya pada ratu Anda. Katakan padanya, tanah Jawa ini keramat. Jangan pernah coba-coba ambil lagi, atau nanti kualat. Van Dijk terpaku. Ia melihat wibawa luar biasa dari kiai itu di hadapannya. Perlahan, ia melepaskan tangannya dari pistol, lalu melakukan hormat militer dengan kakungu. Gu bent en Grootman Anda orang besar, Kiai, gumam Van Dijk. Ia naik ke truknya, dan konvoi Belanda pun pergi meninggalkan Debo. Selamanya, amanat terakhir malam harinya. Syukuran digelar di halaman masjid yang masih berantakan. Tumpeng nasi jagung sederhana disajikan ribuan santri, pejuang Hizbullah, dan warga kampung berkumpul. Mereka bersorak-sorai merayakan kemenangan. Kita menang. Kita hebat. Belanda lari terbirit-birit. Seru seorang komandan muda dengan bangga, sambil memamerkan senapan rampasannya. Jepang kita usir, Inggris kita lawan, Belanda kita tekuk. Siapa yang berani lawan santri? Mbah Wahab naik ke mimbar, wajahnya tidak secerah santri-santrinya, justru terlihat mendung. Ia memegang mikrofon tua itu erat-erat. Anak-anakku, suara Mbah Wahab bergetar, semua diam. Kalian senang? Kalian bangga? Bangga, Kiai. Jawab mereka serempak, jangan sombong. Bentakan Mbah Wahab menggelegar, membuat nyali mereka ciut seketika. Kalian pikir kita menang karena kalian hebat menembak? Kalian pikir kita merdeka karena kalian kebal bacok? Tidak. Mbah Wahab menunjuk ke langit gelap. Kita menang karena ridho alat. Kita menang karena doa para ibu yang tidak tidur malam hari. Kita menang karena darah para syuhada yang ikhlas, bukan yang sombong. Mbah Wahab turun dari mimbar, berjalan ke tengah para santri. Ia melepas sarung yang selama ini menjadi legenda, sarung yang pernah menangkis peluru, membelit pedang samurai, dan menyembunyikan mereka dari pandangan musuh. Kalian lihat sarung ini? Tanya Mbah Wahab. Lihat, Kiai dulu. Sarung ini jadi senjata karena keadaan memaksa. Tapi mulai besok, sarung ini kembali ke fungsinya semula. Untuk sholat, untuk mengaji, untuk menutupi aurat. Mbah Wahab menatap Kang Solikin,
dan para pejuang muda. Ingat pesan Kanjeng Nabi sepulang dari Perang Badar? Rajana min jihadil asgar, ila jihadil akbar, kita baru saja pulang dari jihad kecil perang fisik, menuju jihad yang lebih besar. Jihad apa itu, Kiai? Apa ada musuh yang lebih kuat dari Belanda? Tanya Solikin bingung. Ada, jawab Mbah Wahab lirih sambil menunjuk dada Solikin. Musuh itu ada di sini, di dalam hatimu, hawa nafsumu sendiri. Perang melawan Belanda itu mudah, karena musuhnya kelihatan. Tapi mulai besok, kalian akan perang melawan kemiskinan, kebodohan, dan korupsi. Kalian akan perang melawan keinginan untuk berkuasa, keinginan untuk dipuji. Itu musuh yang tidak bisa ditembak dengan bedil. Tidak bisa disirep dengan aji-aji. Mbah Wahab melipat sarungnya dengan rapi, lalu menyerahkannya kepada Solikin. Simpan bedilmu, ambil pena dan kitabmu, bangun negeri ini dengan ilmu, bukan dengan otot. Kalau kalian gagal mengisi kemerdekaan ini dengan keadilan, maka pengorbanan teman-temanmu yang gugur itu akan sia-sia. Kang Solikin menerima sarung itu dengan tangan gemetar. Air matanya menetes jatuh ke kain sarung yang lusuh itu. Ia paham sekarang, perang fisik sudah selesai. Terapi perjuangan membangun bangsa baru saja dimulai. Tahun-tahun berlalu, pesantren Tambak Beras kembali ramai dengan suara santri mengaji. Bukan suara letusan senjata. Gedung-gedung dibangun kembali lebih megah. KH Wahab Casbullah terus berjuang, bukan lagi di medan perang, tapi di medan politik dan organisasi Nahdlatul Ulama, menjadi penasihat negara, menjaga agar Indonesia tetap pada relnya. Suatu sore, di masa tuanya, Mbah Wahab duduk di kursi goyang di beranda rumahnya. Dia melihat santri-santri kecil berlarian berangkat ke masjid dengan sarung melilit di pinggang mereka. Mbah Wahab tersenyum. Sarung itu, gumam beliau pelan, bukan simbol kesaktian, sarung itu simbol kerakyatan. Simbol bahwa orang kecil, jika bersatu, karena Allah, bisa meruntuhkan gunung besi sekalipun. Mbah Wahab memejamkan mata, menikmati angin sore yang damai. Tugasnya sebagai singa alat di medan laga sudah usai kini. Ia mewariskan semangat itu kepada jutaan santri di seluruh negeri. Bahwa selama santri masih bersarung dan selama resolusi jihad masih terpatri di dada, Indonesia tidak akan pernah mati. Subhanallah. Bagaimana, sobat bangsa? Merinding rasanya membayangkan detik-detik besi panas itu takluk di bawah jubah seorang ulama. Apakah keberanian macan Wahab ini sudah membakar semangat Anda hari ini? Coba absen di kolom komentar. Siapa di sini yang bangga menjadi santri atau mencintai ulama Nusantara? Tuliskan dengan lantang, saya santri Indonesia. Jangan biarkan sejarah emas ini terkubur konten receh. Tekan tombol like agar algoritma menyebarkan kisah heroik ini ke seluruh pemuda bangsa. Share video ini sekarang juga sebagai amal jariah ilmu sejarah. Sampai jumpa di jejak karomah para wali berikutnya. Walahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.